Kita akan membahas soal-soal P3K Guru mata pelajaran pedagogi dan informatika. Sebelum kalian menonton video ini, silahkan dulu di subscribe dan share ke teman-teman kalian untuk berbagi informasi dan juga untuk menambah ilmu kalian. Nah, sebelum saya membahas video ini, di sini jika ada kesalahan saya dalam pembahasan soal maupun pembahasan materi yang saya berikan, tolong koreksi dari teman-teman sekalian. Oke, kita mulai soal yang pertama. Terdapat cakupan transmisi meliputi 1. Potensi sinyal baseband, 2. Jumlah kanal yang didukung oleh sinyal karir, 3. Modulasi yang digunakan SSB, AM dan FM, 4. Sinyal televisi. Tidak termasuk cakupan transmisi analog, yaitu jawabannya di sini adalah B. Karena penelusuran saya nomor 2 dan 3 sinyal karir dan FM itu sinyal analog, jadi soalnya di sini tidak termasuk. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Meskipun memiliki banyak kelebihan, namun ternyata Microsoft Windows juga memiliki beberapa kekurangan. Berikut ini beberapa kekurangan dari Microsoft Windows yang dimaksud, kecuali A. Sulit untuk dikembangkan dan juga dalam hal perbaikan, B. Rentan terhadap virus, C. Aplikasi yang terbatas, D. Sulit untuk digunakan, E. Keterbatasan terhadap beberapa jenis hardware. Di sini jawaban saya kalau kita baca option B, rentan terhadap virus, C. Aplikasi yang terbatas, D. Sulit digunakan, keterbatasan hardware. Saya rasa ini bukan kekurangan dari Windows. Saya rasa ini kalau kita hilangkan kecualinya menjadi kekurangan Windows. Saya rasa jawabannya A, karena tidak bebas dikembangkan dan juga tidak bebas untuk diedit. Kalau B, C, D ini dibuat kecuali semuanya termasuk. Karena keterbatasan terhadap hardware, semua Windows banyak digunakan oleh orang. Sulit untuk digunakan, saya rasa Windows mudah digunakan. Makanya banyak orang yang menggunakan Windows, terutama di Indonesia. Aplikasi yang terbatas, ini aplikasi Windows sangat banyak didukung dan pendukung aplikasinya. B. Rentan terhadap virus. Saya rasa tergantung bagaimana kita menggunakan aplikasinya, apakah kita menggunakan aplikasi original, apakah menggunakan antivirus dan semacamnya. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Nomor 3. Guru bermaksud mengembangkan ide peserta didik, sehingga meminta peserta didik membuat karya tulis dengan tema pengaruh Gategate pada peserta didik abad 21. Penilaian yang tepat untuk kegiatan tersebut adalah, di sini option yang saya telusuri, cuma saya tadi tidak mencatat apa jawabannya, jadi saya lupa. Di sini optionnya tidak ada, tapi jika ada koreksi dari teman-teman silahkan dibuat di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 4.
Seorang administrator jaringan ingin membuat sebuah jaringan yang memiliki 450 host pada dinas pendidikan, 600 host pada dinas kesehatan, dan 200 host pada dinas pertanian, dengan mempertimbangkan kelebihan-kelebihan dari protokol routing yang ada. Maka protokol routing yang cocok untuk membangun jaringan tersebut adalah, di sini juga saya tidak menemukan jawabannya. Jika ada masukan dari teman-teman, silahkan ditulis di kolom komentar, akan saya perbaiki video saya ini. Terkadang soal di SIM PKB tidak ada jawabannya pada optionnya. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Nomor 5. Berdasarkan gambar tersebut, apa yang terjadi jika tegangan masukan analog lebih besar dari tegangan acuan atau referensi? Maka jawabannya di sini adalah A. Vout komparator akan berlogika 0. Oke, kita lanjut. Nomor 6. Strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Membangun skemata dari pengetahuan awal yang telah dimiliki sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. B. Tetap melakukan kegiatan pembelajaran dengan mengutamakan keterampilan berpikir tingkat tinggi. C. Membentuk kelompok peserta didik yang memiliki kemampuan yang heterogen. D. Mengubah perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik yang heterogen. E. Mengidentifikasi peserta didik, baik yang sudah maupun yang belum siap untuk mengikuti pembelajaran dengan proses berpikir tingkat tinggi. Ya, jawabannya di sini karena soalnya berpikir tingkat tinggi, ya kita tetap melakukan kegiatan pembelajaran dengan mengutamakan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Option B. Kita lanjut soal nomor 7. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Satu, memberikan gambaran tentang kekuatan dan kelemahan. 2, kelebihan dan kekurangan peserta didik. 3, mengetahui potensi yang perlu ditingkatkan. 4, tingkat pengetahuan. 5, kelemahan yang perlu diminimalisasi. 6, kondisi sosial peserta didik. Berdasarkan pernyataan di atas, guru dapat memahami potensi peserta didik dengan cara yang ditunjukkan pada nomor. Jawabannya di sini D. 2, 3, 4, 5. Kelebihan yaitu kelebihan dan kekurangan peserta didik. Kemudian mengetahui potensi yang perlu ditingkatkan. Kemudian tingkat pengetahuan. Kemudian nomor 5, kelemahan yang perlu diminimalisasi. D. Ya. Ini tadi soal yang nomor 7.
Jawabannya D. Oke, kita lanjut. Nomor 8. Setelah semua langkah pemilihan komponen perakitan dan pengaturan hardware dari komponen dan periferal, perlu dilakukan pengecekan dari setiap komponen dan periferal. Fungsi tidaknya komponen atau periferal tergantung dari pemasangannya. Hal yang perlu diperiksa dari komponen dan periferal. Berikut beberapa langkah pengecekan untuk memastikan seluruh perangkat keras terpasang dengan baik, kecuali jawabannya di sini E. Kesesuaian semua spesifikasi dan jenis perangkat keras. Ya, karena di sini soalnya kecuali pengecekan pesan error termasuk pengecekan spesifikasi fungsi dari perangkat hardware. B. Identifikasi. C. Memastikan semua perangkat terpasang dengan benar dan pada posisinya. D. Kencang tidaknya pemasangan komponen atau periferal. Jadi kecualinya E. Oke, kita lanjut. Sebuah file dengan ukuran 512 KB seharusnya dapat dikirim dalam waktu 4 detik. Namun, kenyataannya file tersebut baru diterima dalam waktu 16 detik. Nilai bandwidth dan throughputnya adalah, di sini option A-nya bandwidth 256 kbps, throughput 256 kbps. B. Bandwidth 256 kbps, throughput 64 kbps. C. Bandwidth 128 kbps, throughput 32 kbps. D. Bandwidth 128 kbps, throughput 16 kbps. E. Bandwidth 256 kbps, throughput 128 kbps. Jawabannya di sini yaitu pada option C. Bandwidth 108 kbps, throughput 32 kbps. Karena berdasarkan yang saya cari itu cara mencari throughputnya yaitu 512 dibagi dengan 16. Jadi jawabannya C. Oke, kita lanjut nomor berikutnya, nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. Satu, pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. 2, pengetahuan tentang bentuk yang lebih kompleks dan terorganisasi. 3, pengetahuan tentang terminologi dan detail dan elemen yang lebih spesifik. 4, pengetahuan tentang elemen-elemen terpisah dan memiliki cirinya sendiri. 5, pengetahuan tentang jenis, bentuk, dan alternatif mencari permasalahan, mencari pemecahan masalah. Menurut Anderson dan Kurzweil, pernyataan di atas yang termasuk dimensi pengetahuan faktual. Tunjukkan dengan nomor. Di sini juga kalau kita bahas mengenai pernyataannya ini, saya rasa jawabannya tidak ada di sini.
karena di sini soalnya adalah pengetahuan faktual. Menurut yang saya bahas, pernyataannya yang benar hanya nomor 3, yaitu pengetahuan tentang terminologi dan detail dan elemen yang lebih spesifik. Jika ada koreksi, silahkan di kolom komentar. Ya, karena saya sudah melihatnya di modul. Teman-teman yang ingin membuat koreksi, silahkan di kolom komentar. Oke, nomor 11. Secara teoritis, hal-hal apa saja yang dapat membangun peserta didik sebagai komunikan dalam pembelajaran? A. Daya tarik dan kecerdasan. B. Kepercayaan dan latar belakang budaya. C. Kepercayaan dan daya tarik. D. Emosi dan intelektual. E. Daya tarik intelektual. Jawabannya di sini yaitu C. Kepercayaan dan daya tarik. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 12. Seorang teknisi mau membangun kabel UTP antara dua perangkat yang berbeda. Teknisi tersebut memahami kalau dua perangkat disambung yang ada menggunakan tipe strike dan cross. Berikut mana yang tidak sesuai dengan standar pemasangan yang seharusnya? A. Router ke switch menggunakan tipe strike. B. Hub ke switch menggunakan tipe strike. C. Hub ke switch menggunakan tipe cross. D. Router ke workstation menggunakan tipe cross. E. Hub ke router menggunakan tipe strike. Nah, jawabannya di sini nomor 12. Kalau kita bahas, router ke switch menggunakan tipe strike. Ya, berdasarkan yang saya cari memang menggunakan strike. Kemudian B. Hub ke switch menggunakan tipe strike. Ini juga sudah saya cari. Kalau memang hub ke switch harus menggunakan strike. Nah, ini juga pada option C, hub ke switch menggunakan tipe cross, karena ini bukan perangkat yang sama, jadi salah. D. Router ke workstation menggunakan cross. Nah, di sini ada dua jawabannya. Seharusnya salah satu ini menggunakan strike. Kemudian hub ke router menggunakan tipe strike. Nah, jadi di sini jika ada memang salah membahas saya, silahkan koreksinya. Oke, kita lanjut. Nomor 13. Pada KD menganalisis proses pemurnian, perubahan wujud zat dan perbedaan kalor dengan konsep suhu dan kalor, materi dan tingkat kognitif pada kompetensi dasar tersebut adalah A. Analisis proses pemurnian dan perpindahan kalor dengan konsep suhu dan kalor C3. B. Proses pemurnian, perubahan wujud zat dan perbedaan kalor dengan konsep suhu kalor C4. C. Hubungan proses pemurnian, perubahan wujud zat dan perbedaan kalor dengan konsep suhu dan kalor C3. D. Penerapan proses pemurnian dengan konsep suhu dan kalor C3. E. Keterkaitan proses pemurnian,
perubahan wujud zat, dan perpindahan kalor dengan konsep suhu C4. Jawabannya di sini yaitu option B. Karena di sini yang ditanyakan tingkat kognitif dan materi, yaitu materinya proses pemilihan, perubahan wujud zat, dan perpindahan kalor, dan menganalisis itu pada C4. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Nomor 14. Adi merupakan seorang teknisi di sebuah perusahaan di Jakarta. Ya, bagi yang ingin tahu Jakarta. Suatu hari dia ditugaskan untuk melakukan perakitan sebuah komputer dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh perusahaan. Setelah beberapa saat komputer tersebut selesai dirakit dan diuji coba untuk dioperasikan, tiba-tiba terdengar suara bip pendek secara terus-menerus. Melihat kasus di atas, kemungkinan kerusakan berada pada perangkat keras D. Ini RAM. Oke, kita lanjut. Nomor 15. Perhatikan gambar. Gambar konfigurasi tersebut adalah sini FO fiber optik, kemudian radio pemancar. A. Konfigurasi jaringan satelit. B. Konfigurasi jaringan pelanggan. C. Konfigurasi jaringan tower. D. Konfigurasi jaringan serat optik atau trunk junction. E. Konfigurasi jaringan serat optik. Jadi jawaban dari 15 ini belum saya temukan. Kalau ada koreksi dari teman-teman, silakan di kolom komentar. Perangkat keras heatsink memiliki fungsi untuk melakukan pendinginan terhadap prosesor. Berikut ini hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pemindahan panas oleh heatsink, kecuali A. Memastikan heatsink terpasang dengan rapat. B. Memastikan heatsink harus digantikan ke ukuran yang lebih besar. C. Memastikan heatsink bekerja dengan baik. D. Memastikan cairan khusus antara permukaan heatsink dengan permukaan prosesor. E. Heatsink berada pada posisi yang benar. Nah, di sini kecualinya yaitu B. Kipas heatsink harus diganti ke ukuran yang lebih besar, karena kita tidak bisa mengganti kipas heatsink karena bukan kipas pendingin eksternal yang bisa ditukar tambah. Harus bawaannya dan ukurannya juga harus sama, kipasnya dan dudukannya. Oke, kita lanjut. Nomor 17. Pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk tertentu. Kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan intelektual peserta didik sangat menentukan untuk dapat tidaknya suatu konsep dipelajari dan dipahami peserta didik. Menurut Brunner, termasuk pada tahapan belajar ini option A. Inaktif. Oke, kita lanjut. Ini ada sebuah gambar. Berdasarkan gambar tersebut yang memenuhi skema modul komunikasi, yaitu
Sini jawabannya. Yaitu jawabannya ini tadi A. Sumber informasi pemancar kanal tujuan, B. Pemancar penerima tujuan sumber, C. Sumber pemancar media transmisi penerima, D. Pemancar penerima tujuan kanal, E. Sumber informasi kanal penerima tujuan. Jawaban nomor 18 yaitu C. Sumber pemancar media transmisi penerima, berdasarkan analisis saya. Oke, kita lanjut nomor 19. Berikut adalah jenis-jenis jaringan komputer yang didesain berdasarkan geografis WAN, LAN, MAN, PAN. Urutan jaringan dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu pada option sini C. PAN, kemudian 2 LAN, kemudian 3 MAN, kemudian 1 WAN. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 20. Perhatikan gambar. Jika mengamati gambar tersebut, maka pernyataan yang tepat. Di sini saya belum bisa mencari pembahasannya. Jika ada masukan dari teman-teman, silahkan dibuat di kolom komentar. Kita lanjut nomor 21. Pada proses perakitan komputer harus memperhatikan banyak hal agar nantinya perangkat komputer yang dihasilkan dapat beroperasi dengan baik. Hal terpenting yang dapat dilakukan yaitu penerapan K3 dan pengujian perangkat. Salah satu langkah pengujian yang dapat dilakukan yaitu dengan cara menjalankan program setup BIOS. Langkah tersebut bertujuan untuk A. Memastikan keaslian dari seluruh perangkat keras yang telah terpasang, B. Memastikan versi sistem operasi yang sesuai dengan perangkat komputer yang ada, C. Memastikan kelistrikan sesuai dengan kebutuhan perangkat keras, D. Pengecekan drive hard disk floppy, CD-ROM, CD-RW, atau DVD. D. Melakukan pengujian terhadap power supply. Jadi jawabannya di sini adalah option D. Oke, kita lanjut.